Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa berjumpa kembali di Bincang Santai bersama Dr. Kiai Ali Asyhar. Saat ini kita akan membahas tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi man ahana khamsatan khosira khamsah. Beliau, Dr. Kiai Ali Asyhar, nanti akan menjelaskan 5 poin yang tidak boleh diremehkan oleh manusia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah telah bersabda dalam kitab Nasrul Ibad, di mana beliau bersabda, man ahana khamsatan khosira khamsatan. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khosirad din. Bagaimana penjelasannya sesuai konteks zaman sekarang? Silakan Gus. Terima kasih para muhibbin. Pada dasarnya sebelum masuk ke hadis tersebut, meremehkan siapapun itu tidak boleh. Kita lihat Mike Tyson dulu meremehkan Douglas ya, tahun 90 melawan Douglas di Tokyo, Jepang. Bagaimana dia meremehkan, bukan hanya dengan mulut, tapi dia tidak mau latihan. Latihan hanya 2 minggu. Sementara Douglas persiapannya 6 bulan. Akhirnya Mike Tyson KO di ronde ke-10. Itu akibat orang meremehkan. Padahal Douglas bukan siapa-siapa dibanding Mike Tyson. Begitu juga dalam kehidupan ini, apalagi disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Siapa yang meremehkan ulama, zaman sekarang kiai lah, maka dia akan rugi agamanya. Kiai itu ada ribuan tipe, jangan dianggap hanya 1, 2, 3 tipe, ada ribuan tipe. Mereka memiliki kelebihan masing-masing dan itu harus kita muliakan. Kenapa? Karena kelebihan-kelebihannya tersebut. Nah, jadi ada yang fak di fikih, ada yang fikihnya biasa tapi menonjol di tafsir, ada yang tafsir dan fikihnya biasa tapi menonjol di ilmu alat, ada yang ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu fikihnya biasa-biasa tapi menonjol dalam penguasaan sejarah Islam dan lain sebagainya. Ada juga satu ulama yang menguasai 2-3 fan. Jadi mereka memiliki kelebihan masing-masing dan kita tidak boleh meremehkan, semuanya harus kita muliakan semaksimal mungkin. Contoh yang diantara sikap meremehkan ulama itu seperti apa kira-kira Gus? Zaman sekarang ini zaman kebebasan berekspresi, orang itu bisa menumpahkan pendapatnya lewat media sosial secara gampang. Jadi kalau dia tidak setuju dengan pendapatnya ulama, langsung mencaci maki. Ada ulama terjun dalam bidang politik sementara dia tidak senang politik, maka dia caci maki itu. Ada yang menyatakan kalau ada seorang kiai terjun di politik, bagi saya sudah hilang kekiaiannya. Jangan begitu. Kita harus husnudzon. Bukankah Mbah Hasyim Asy'ari juga seorang ulama yang terjun juga dalam bidang politik? Beliau ketua MIAI, ketua Masumi pertama. Mbah Wahbasfullah, Mbah Bisri, juga ulama-ulama yang lain yang memang pada waktu itu betul-betul masih menjaga waroknya. Nah sekarang ini kita lihat memang ada banyak orang yang sudah dituakan, sudah dikiaikan, tidak bisa menjaga waroknya. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa menghina. Selanjutnya Gus, dalam hadis tersebut jelaskan wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Itu bagaimana penjelasannya Gus? Ya, jadi siapa yang meremehkan pemimpin dari level paling kecil sampai paling atas, maka dia akan rugi dalam hal keduniaan, akan susah hidupnya dan seterusnya. Kita benci Pak Kades, ya kita akan tersendat urusan kita dalam hal-hal yang kita perlukan di desa. Maka tidak boleh kalau ada Pak Kades yang salah kita omongkan, kita sampaikan, kita sowani, kita silaturahim, kita sampaikan kekurangannya, itu yang bagus. Ada Pak Bupati juga begitu. Kalau kita tidak punya akses ke Pak Bupati, ya kepada siapapun yang bisa menyampaikan kepada
Bapak Bupati. Jangan seperti sekarang ini, Masya Allah, orang berlomba-lomba dan bangga, senang kalau bisa menyerang gubernur, menyerang presiden. Waduh. Contoh dalam COVID-19 ini. Ketika pemerintah mencanangkan vaksinasi, wah rame-rame menolak. Wah, saya menolak. Wah, gitu. Tolong itu, coba minta MUI mengkaji dulu halal apa enggak. MUI turun tangan mengkaji halalan thayyibah. Sertifikatnya keluar. MUI sudah menyatakan halal. Presiden harus berani vaksin lebih dulu. Oke, Pak Presiden, Pak Jokowi dengan rendah hati vaksin lebih dulu. Harus live, harus siaran langsung. Siaran langsung, Pak Jokowi di vaksin. Sudah siaran langsung, masih tidak? Wah itu editan itu. Wah Masya Allah, ini orang seperti presiden dan pemerintah itu begitu buruknya, dan dia ini menjadi orang yang paling baik. Ini sikap-sikap yang berlebihan dan harus dihentikan. Selanjutnya yang ketiga Gus, dalam hadis tersebut wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi, itu bagaimana Gus? Ya, siapa yang meremehkan tetangga dia akan rugi, karena tetangga itu saudara terdekat kita. Jadi saudara terdekat kita. Ada pepatah Jawa yang menyatakan bahwa tembok mangkok itu lebih kuat daripada tembok batu bata. Artinya tembok mangkok itu, kalau kita ini gemar bersedekah kepada tetangga, itu menjadi benteng bagi kita. Kalau ada apa-apa tetangga maka akan cepat membantu. Sebaliknya kalau kita tidak rukun dengan tetangga, ya maka tetangga akan malas. Jadi tetangga ini betul-betul menjadi perhatian Rasulullah SAW, sampai seakan-akan mau menerima warisan juga tetangga ini. Saking Rasulullah pesennya untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau kampung itu dalam bertetangga baik, alangkah indahnya desa itu rukun. Kalau desa itu rukun, maka menjadi modal negara itu menjadi rukun. Jadi tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Bagaimana umpamanya kita sudah baik pada tetangga, tapi tetangga tidak, malah justru kepada kita sendiri tidak berlaku seperti itu, menyikapinya itu Gus? Kita harus bersabar, diam saja, yang penting tidak sampai menyakiti. Kalau menyakiti kan ada polisi ya gitu. Kalau hanya diomongi gitu-gitu, yang rugi tetangga kita itu. Jadi dia berbuat jelek kepada kita, itu dia sesungguhnya rugi, karena dosa kita akan lari ke sana. Kita yang diuntungkan. Tapi kadang nggak sabar. Nah, kita harus sabar saja. Selanjutnya dalam yang keempat yaitu wa man istakhaffa bil aqraba khasira al-mawaddah, itu bagaimana? Ya, siapa yang meremehkan kerabat, sanak kerabat, maka dia akan kurang kasih sayangnya. Keluarga ini nomor satu. Maka menikah itu yang paling bagus dengan kerabat jauh. Kenapa dengan kerabat jauh? Supaya menjadi lebih dekat lagi. Bersedekah itu yang paling bagus dengan siapa? Dengan kerabat yang sangat membutuhkan. Jadi kalau saling memperhatikan kerabatnya, maka alangkah kemudian Islam ini menjadi kuat, masyarakat akan menjadi harmonis. Kenapa? Sesama keluarga ini kemudian saling memperhatikan, baik pendidikannya, baik nafkahnya, baik perilakunya, baik ibadahnya, saling menegur. Maka kemudian jalinan masyarakat ini akan berantai menjadi baik. Selanjutnya ada di poin yang kelima yaitu wa man istakhaffa bi ahli khasirati bal ma'isyah, itu bagaimana? Ya, siapa yang meremehkan keluarganya, dalam arti yang lebih sempit lagi, bukan sanak kerabat, keluarganya, maka dia akan rugi penghidupannya, dia akan susah penghidupannya. Siapa dia? Suami kita, anak kita, istri kita, anak kita. Itu adalah keluarga dekat, itu betul-betul harus dimuliakan. Kenapa? Karena merekalah yang akan mendatangkan keberkahan dalam setiap pekerjaan kita, dan juga akan menimbulkan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Itu keluarga dekat kita. Nah, dari 5 penjelasan Rasulullah SAW itu kalau kita runut dari bawah, kita harus memuliakan dan juga mengutamakan keluarga, kemudian sanak kerabat, kemudian tetangga, kemudian pemimpin kita, kemudian
ulama kita. Kalau lima-limanya ini bagus, maka alangkah harmonisnya negara ini. Nah, negara ini belum begitu harmonis. Mari melalui bincang santai ini saya mengajak kita baik dulu dari diri kita dulu. Tidak usah berambisi mengajak orang lain baik. Kita dulu baik sehingga orang lain mau meniru kita menjadi baik. Lumayan kita ditiru 5 orang lumayan. Nah, itu cara supaya kita bisa menarik orang, mengajak orang menjadi baik. Kita dulu yang harus menjadi magnetnya. Jadi mulai dari diri kita, kemudian keluarga, baru ke jenjang yang Betul. lebih. Dari lingkup yang paling kecil, kemudian melebar. Oke, terima kasih Gus atas penjelasannya. Pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Dr. Kiai Al-Azhar tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kita untuk meremehkan siapapun sebenarnya. Tapi beliau, Nabi dalam sabdanya merinci tentang 5 aspek tadi, yaitu keluarga, kerabat, tetangga, dan juga pemerintah dan juga ulama kita, guys. Pemirsa yang berbahagia, demikian pembahasan pada bincang santai hari ini. Sampai bertemu lagi di bincang santai selanjutnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.